Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun di sini saya akan menyampaikan beberapa bahasan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hairunisa dengan NIM A1C020084 dari kelas B, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Oke, lanjut. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama atau bahasan yang pertama mengenai pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta India, yakni Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Adapun, menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, ideologi. Apa sih itu ideologi? Ideologi merupakan sebuah ide atau gagasan, di mana ideologi ini dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum di dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Adapun ideologi menurut Dr. Alfian ialah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh serta mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil guna mengatur tingkah laku bersama dari berbagai segi kehidupan. Tujuan utama dari ideologi ialah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran yang normatif. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ialah terletak dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu yang kemudian dijadikan sebagai cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Atau di sini dapat kita simpulkan bahwa visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, serta yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi ialah Pancasila merupakan landasan ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Dan dengan Pancasila, negara juga dapat mengatur bagaimana sistem jalannya pemerintahan. Mengenai makna Pancasila sebagai ideologi. Keputusan Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ialah tertera dalam konstitusi tertulis, di mana konstitusi itu terdapat pada ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998. Adapun makna Pancasila yang pertama di sini adalah sebagai cita-cita negara. Mengapa sebagai cita-cita negara? Karena Pancasila mengandung arti bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut dapat diimplementasikan sebagai tujuan atau sebagai cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, makna Pancasila sebagai ideologi yang kedua, yakni sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Dalam hal ini, Pancasila dijadikan sebagai sarana untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada bangsa dan negara Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila memegang peranan yang sangat penting dalam proses persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini juga kita dapat buktikan bahwa di negara Indonesia terdiri dari beragam perbedaan, dan dengan adanya Pancasila maka perbedaan tersebut dapat teratasi sehingga tidak terjadi perpecahan-perpecahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri khas dari ideologi Pancasila. Yang pertama ialah berasal dari falsafah masyarakat. Maksudnya di sini ialah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dapat diimplementasikan oleh masyarakat dan nantinya dapat memberikan dampak yang tentunya positif terhadap masyarakat.
Kemudian yang kedua, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita itu terdiri dari berbagai agama, dan di sini Pancasila dapat mempersatukannya dengan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, demokratis. Di sini maksudnya ialah pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila itu ialah bersifat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan di sini rakyat memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemerintahan. Kemudian yang keempat, berdasarkan hukum. Maksudnya di sini ialah dalam hukum tentunya dengan adanya Pancasila, bangsa Indonesia mengharapkan terjadinya pemerintahan yang tertib, di mana jika terjadi penyelewengan atau kesalahan yang dilakukan oleh seluruh warga negara dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan di sini harus sesuai dengan undang-undang yang ada, karena pada dasarnya semua kita sebagai warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Kemudian kreatif dan dinamis, dan berdasarkan pengalaman sejarah bangsa. Di sini seperti yang kita ketahui, pengalaman atau sejarah bangsa Indonesia itu sangat panjang untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Jadi, di sini kita harus tetap bisa menjadikan ideologi Pancasila itu sebagai pegangan atau pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dapat menginspirasi rakyat. Maksudnya di sini, jika rakyat sudah terinspirasi dengan ideologi, maka dengan mudah rakyat akan bisa mengamalkan ideologi itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, menghargai keberagaman. Di sini Indonesia terdiri dari berbagai keberagaman, baik dari Sabang sampai Merauke, dan di sini Pancasila menjadikan keberagaman itu dapat disatukan dan tidak terjadi perpecahan. Selanjutnya, pembahasan kita yang keempat, yakni mengenai nilai Pancasila sebagai ideologi. Nilai Pancasila di sini terdapat 3. Yang pertama ialah nilai dasar. Nilai dasar pada Pancasila ini tercantum pada sila kelima, di mana dalam sila tersebut bersifat universal yang di dalamnya terkandung nilai-nilai, tujuan, dan cita-cita yang mulia. Kemudian yang kedua, nilai instrumental. Nilai ini sangat sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, sehingga nilai-nilai ini dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dapat diimplementasikan oleh warga atau masyarakat secara baik. Yang ketiga atau yang terakhir ialah nilai praktis. Nilai praktis ini mengandung arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, bernegara, dan lain-lainnya. Kemudian, pokok pembahasan kita selanjutnya yakni mengenai fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama ialah mempersatukan bangsa dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena Indonesia banyak sekali perbedaan-perbedaan yang harus disatukan dengan dasar negara. Kemudian yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Dengan adanya Pancasila dapat memberikan gambaran atau cita-cita bangsa Indonesia, sekaligus memberikan motivasi untuk meraih cita-cita yang ada atau yang terkandung dalam Pancasila. Ada juga yang bisa menggerakkan Indonesia dalam melakukan perbaikan demi perbaikan agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Kemudian yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara identitas bangsa. Maksudnya di sini dengan kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka identitas bangsa kita akan tetap unggul dan tetap ada pada negara kita. Oke, pembahasan kita yang terakhir yakni mengenai penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengimplementasikan atau untuk menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bisa memahami dan mengerti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satunya di sini penerapannya berupa menjaga toleransi antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, di lingkungan kita pastinya ada beberapa orang yang agama berbeda. Namun di sini kita harus bisa menjalankan toleransi agar kita tidak terjadi perpecahan antar sesama. Nah, di sini sebagai contohnya, saat kita melakukan perkuliahan pun tentunya ada yang berbeda agama.
Dan di sini kita harus bisa saling menghargai sesama teman. Kemudian yang selanjutnya, menghargai perbedaan di dalam masyarakat. Maksudnya di sini kita harus bisa menghargai perbedaan, baik perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat di dalam masyarakat sehingga tidak terjadi perpecahan atau konflik di lingkungan masyarakat. Yang ketiga ialah mendukung perekonomian. Maksudnya di sini mendukung perekonomian ialah dengan cara mencintai barang lokal, karena kebanyakan dari kita banyak membeli produk impor, sehingga produk lokal tidak menjadi yang utama bagi kita. Nah, pada era globalisasi seperti ini, perkembangan teknik informasi sangat berkembang pesat dan tentunya dapat membawa dampak yang buruk bagi remaja. Tidak hanya buruk tetapi terdapat juga dampak positifnya. Oleh karena itu, di sini sangat diperlukan pengetahuan tentang ideologi Pancasila, terkhususnya para penerus bangsa yang harus bisa memilah mana dampak yang positif dan negatif dari pengaruh perkembangan teknik atau perkembangan teknologi pada saat ini. Dan kita juga sebagai remaja sudah seharusnya bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara agar tidak terjadinya perpecahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.